Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hisab dan ru'yat. Kita akan membahas metode lengkapnya, bagaimana bisa serentak, bisa sama, dan bagaimana bisa berbeda. Bertemu kembali bersama saya, Paman Apik Agus Hermanto. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan yang insya Allah akan serentak tanggal 13 April. Kita akan menunggu sidang isbat secara resminya. Dan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, yang insya Allah akan serentak juga 13 Mei, 1 Syawal ya, 2021 Masehi, 1442 Hijriah. Kita juga akan menunggu hasil sidang isbat dari Kementerian Agama. Kita akan membahas dulu bagaimana secara lengkap, metode lengkap, hisab dan ru'yat. Sehingga bagaimana kita bisa lebaran serentak, kita bisa puasa serentak, atau juga bisa kadang-kadang berbeda. Seperti apa itu? Nah, yang pertama, untuk metode yang digunakan oleh sidang isbat itu adalah imkanur ru'yat. Hisab imkanur ru'yat yaitu Mahbims, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura mengadakan pertemuan sepakat bahwa kriterianya adalah 238, yaitu untuk bisa dilihat tingginya 2 derajat ya, tinggi datarnya. Kemudian jarak hilal dan matahari ketika terbenam, matahari terbenam di sini miringnya itu 3 derajat ya, dan juga sudah berumur 8 jam dari ijtima ya, konjungsi. Kalau dari hisab itu sudah pasti, hisab itu misalkan dari wujudul hilal yang dilakukan oleh teman-teman kita di Muhammadiyah adalah ditetapkan 13 April. Itu wujudul hilal karena hanya pakai hisab saja. Kalau pakai hisab ya sudah bisa ditentukan jauh-jauh hari. Nah, kalau hisab semua orang bisa. Saya juga bisa melakukan hisab. Nah, ini misalkan dengan aplikasi di Play Store ya, di Android. Saya juga sudah, ini tingginya sudah 3 derajat lebih, sehingga kalau menggunakan standar Indonesia juga 13 April itu sudah bulan puasa. NU yang putih yaitu itu juga lembaga Falakiyah NU juga 3 derajat lebih untuk Jakarta, sedangkan saya untuk Bandung ya. Jadi untuk hisab sepakat semua tingginya 3 derajat, kira-kira 3 derajat lebih ya. Baik Muhammadiyah, NU maupun saya sendiri, saya pakai aplikasi. Nah, yang kemudian untuk teman-teman NU itu ditambahkan kriteria ru'yat, baik dengan mata telanjang atau dengan teropong. Sehingga kita akan lihat dulu gitu. Sidang isbat juga mempertimbangkan hasil ru'yat ini. Nah, sehingga gimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah sama. Jadi, hisab yang dilakukan oleh Muhammadiyah, hisab yang dilakukan oleh NU, dan hisab yang dilakukan oleh Paman Apik, dan hisab yang dilakukan oleh lembaga yang lain, dan hisab yang dilakukan banyak orang, itu hasilnya sama. Karena metode perhitungannya sama. Dan hampir-hampir sama, karena dilihat memang tinggi hilal yang sama. Jadi, tidak ada perbedaan antara NU, Muhammadiyah, dan pemerintah, dan juga program aplikasi yang saya pakai. Sama, gitu ya, hisab. Ru'yat juga sama. Artinya gimana? Kalau ru'yat misalkan teman-teman NU itu melihat ada hilal, maka orang Muhammadiyah ya tahu juga memang hilalnya kelihatan, setuju. Kalau orang ru'yat itu tidak kelihatan hilal, ya maka semua orang yang lain juga sama, tidak kelihatan hilal. Maksudnya gitu disepakati. Jadi sebenarnya hisabnya sama, ru'yatnya juga sama. Tapi bagaimana kok bisa berbeda? Nah, ini yang kita bahas secara lengkap. Nah, ini kesimpulan bisa berbeda, masalah interpretasi. Masalah bagaimana mengambil kesimpulan, memaknai suatu hasil penelitian, suatu perhitungan. Bedanya gimana? Bedanya adalah begini. Ini metode wujudul hilal, ya, perhitungannya. Dulu, yang dipakai teman-teman Muhammadiyah. Ketika matahari terbenam, yang kuning, di ufuk misalnya gitu, maka hilal tingginya sedikit aja muncul di atas ufuk, berarti sudah positif ya, 0 lebih dikit, itu sudah bulan baru. Makanya teman-teman Muhammadiyah akan cenderung lebih awal, Ramadan lebih awal, Idul Fitri lebih awal, begitu. Itu dulu. Dan saya baca perkembangannya, wujudul hilal dari teman-teman Muhammadiyah itu mulai naik. Nah, yaitu bahwa piringan bulatan hilal, bulan itu harus seluruhnya di atas permukaan. Ini yang saat ini. Sehingga lebih tinggi hilalnya.
Nah, kalau dihitung derajat ini bukan hanya positif, tapi bisa hampir 1 derajat itu sendiri, wujudul hilal yang kini Muhammadiyah. Nah, ini jadi Muhammadiyah, teman-teman Muhammadiyah juga mulai fleksibel untuk lebih maju. Nah, bagi teman-teman Muhammadiyah itu sudah langsung tanggal 1 ya. Sementara bagi NU, bagi pemerintah itu pakai hisab juga sama kayak itu, Imkanur Ru'yat. Cuma Imkanur Ru'yat itu adalah begini. Ketika matahari terbenam, agar bisa diru'yat, ya agar memenuhi kriteria, itu tingginya, tegaknya minimal 2 derajat. Nah, miringnya, elongasinya 3 derajat. Dan umurnya tadi 8 jam. Nah, kalau di bawah 2 derajat, itu belum bulan baru. Ini teman-teman Imkanur Ru'yat, pemerintah, NU, dan Mabims ya. Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura. Ya, gini. Kriteria ini pun beberapa profesor astronomi, misalkan, ini Pak Thomas Jamaluddin saya ambil mengusulkan ada revisi, rekomendasi, bahwa yaitu justru perlu dinaikkan lagi 3 derajat. 3 derajat baru bisa dilihat. Elongasinya 6,4. Wah, ini jauh lebih hati-hati lagi. Tapi perhitungannya ini semua sama ya, Muhammadiyah, NU, semuanya sama. Tapi penafsirannya berbeda. Jadi kalau misalkan dari revisi yang terbaru ini, harus di atas 3 derajat. Memang kalau tahun 2021 ini, Ramadan sudah di atas 3 derajat, Idul Fitri juga lebih tinggi di atas 3 derajat. Jadi dengan berbagai macam kriteria diusulkan ini memang 13 April kemungkinan kita akan serentak semua. Nah, sekarang pertanyaannya, perlukah disamakan agar semua serentak? Idul Fitri serentak, kemudian puasa serentak, ibadah yang lain juga Idul Adha dan lainnya serentak. Nah, ini pertanyaannya menurut saya problemnya adalah Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Bahwa Indonesia Timur, Papua, itu bisa 2 jam lebih awal daripada Jakarta. Sehingga ketika sidang isbat itu dilakukan habis maghrib di Jakarta, itu kan kira-kira jam 6 lebih. Karena ada proses kan, maghrib itu jam 6, kemudian ada sholat dulu, terus proses kira-kira jam 7 waktu Indonesia Barat. Ketika diputuskan jam 7 waktu Indonesia Barat, di timur, di Papua, teman-teman kita di Papua, itu sudah jam 9. Sudah terlalu malam. Jadi di sini pertimbangan waktu cukup repot. Ya, kemudian persiapan juga. Masalah tempat, energi, makanan, gini. Jadi, misalkan makanan aja, saya contohkan. Kalau besok Lebaran, nah ini kan kita bermasyarakat nih, besar nih, luas. Kalau besok Lebaran, kan disiapkan buah-buahan dan sebagainya. Kalau besok Lebaran udah disiapkan buah-buahan, tapi ternyata nggak jadi Lebaran, diundur lagi, masih 2 hari. Nah, ini buah-buahannya kan bisa busuk kalau udah dipotong dan sebagainya. Atau kalau tidak, membutuhkan tempat dan energi untuk menyimpan di kulkas dan sebagainya. Nah, itu kan problem teknis juga yang perlu dipertimbangkan. Maka saya memberikan rekomendasi di sini. Yaitu, kita perlu menggeser semua, moga-moga disetujui dan dibahas ya, yaitu memang kita mengandalkan metode hisab, yaitu ditentukan setidaknya 21 hari lebih awal. 3 minggu awal, atau seminggu setelah bulan yang lalu. Jadi kalau misalkan kita mau menentukan 1 Ramadan, itu rekomendasinya ditentukan pada tanggal 7 Sa'ban. Jadi kita udah tahu kan tanggal 1 Sa'bannya, dan kemudian ru'yatnya sudah dihitung semua. Nah, ketika masih ada waktu 21 hari ini, persiapan-persiapan mau Ramadan, atau yang tadi mau Idul Fitri, teman-teman di Papua nggak masalah punya waktu 21 hari. Gitu kan? Ya, punya waktu 21 hari, jadi nggak masalah. Nah, yang kedua, optimis kriteria. Optimis kriteria itu begini, karena ini hisab Imkanur Ru'yat yang saya usulkan, adalah kalau saat ini kan Imkanur Ru'yat itu 2 derajat. Nah, ini kalau optimis adalah begini, nih, ini kriteria ketika tanggal 29, itu tinggi hilal, kemudian untuk menentukan bahwa besok sudah tanggal baru atau masih tanggal 30, ini hampir 200 tahun datanya ada ini, global. Bahwa ketika dari perhitungan tingginya itu 7,39, hilal itu 7,39, itu ada yang tidak terlihat. 7,39 tinggi banget. Gitu ya. Tapi sebagian besar kalau sudah 7 kelihatan, tapi ada ya daerah abu-abu itu. Bahkan 7,39 nggak kelihatan. Tapi ada juga yang 0,9 itu kelihatan. Jadi gray areanya itu adalah antara 0,9 sampai 7,3 tadi ya. 0,9 sampai 7,3. Jadi di atas 0,9 itu ada kemungkinan terlihat. Tapi mungkin juga nggak terlihat.
Tapi kalau di atas 7,3, selama sekitar 200 tahun data, di atas 7,3 pasti terlihat. Nah, artinya apa? Artinya yang kita gray area, yang abu-abu, tadi adalah memang di atas 0,9 sampai 7,3. Nah, saya menyarankan ini kita pakai kriteria optimis. Misalkan 0,9 tadi dibulatkan 1 derajat. Nah, kalau ini 1 derajat, itu sudah dinyatakan bulan baru, maka 21 hari sebelumnya itu sudah bisa ditetapkan. Dan saya berharap teman-teman Muhammadiyah yang tadi sudah 1 bulan piringan bulan itu seluruhnya udah di atas, itu wujudul hilal, itu barangkali bisa nerima. Karena kalau piringan tadi itu sudah di atas, ufuk, itu ya kira-kira sudah hampir 1 derajat sebenarnya. Sehingga kalau kita nyatakan mufakat interpretasi, moga-moga teman-teman Muhammadiyah mau dia naik di 1 derajat, kemudian teman-teman NU dan juga teman-teman di kementerian barangkali bisa dengan data 1 derajat itu. Nah, kalau memungkinkan maka bisa ditetapkan imkanur ru'yat di situ. Sehingga 21 hari sebelum Ramadan itu sudah bisa ditetapkan. Tanggalnya 13 April misalnya begitu. Tapi ru'yat tetap dilakukan karena itu akan jadi verifikasi menjadi data kita. Dan saya yang ketiga kok ada honor Muhammad Ali. Honor Muhammad Ali itu begini, kalau kita bertinju, saya kira gini. Jadi gini, kita tadi kan sudah 21 hari sebelumnya sudah menentukan. Kemudian tanggal 29 kita ru'yat beneran. Kan bisa kelihatan, bisa tidak itu. Itu untuk perbaikan data saja, tapi keputusan sudah tidak dirubah yang 21 hari tadi. Ini seperti honor Muhammad Ali, petinju ya. Oke, yang bapak-bapak, ibu-ibu yang dulu pernah tahu Muhammad Ali. Jadi Muhammad Ali itu kalau bertinju begini, sebelum bertinju itu gajinya sudah ditetapkan. Muhammad Ali kan juara dunia, misalkan digaji 2 juta dolar. Sudah ditetapkan 2 juta dolar sebelum bertinju. Ketika bertinju menang atau kalah itu tidak ngaruh. Jadi sudah ditetapkan duluan. Ini saya misalkan dengan 21 hari sebelumnya tadi sudah ditetapkan duluan. Hasil ru'yat nanti tanggal 29-nya nanti itu tidak ngaruh. Seperti Muhammad Ali ketika bertinju tidak berpengaruh kepada honor yang sudah ditetapkan 2 juta. Lalu 2 juta dolar. Lalu apa pengaruhnya menang kalah Muhammad Ali? Kalau Muhammad Ali bertarungnya menang, maka kan nanti tarung lagi tuh, tinju lagi. Nah, honor berikutnya untuk tarung berikutnya akan ditetapkan juga. Karena menang, tadi 2 juta, bisa naik jadi 3 juta. Begitu. Jadi, menang kalahnya itu berpengaruh kepada honor berikutnya. Gitu. Kalau seandainya Muhammad Ali tadi yang 2 juta tadi, sudah ditetapkan, kemudian kalah. Mungkin pertarungan berikutnya kan sudah nggak juara, Muhammad Ali misalkan. Karena nggak juara, pertarungan berikutnya turun, jadi 1 juta dolar. Karena yang lebih mahal yang juaranya. Wajar juga, gitu ya. Jadi, bayangan saya begitu, bahwa 21 hari lebih awal ditetapkan Ramadan atau Idul Fitri, meskipun tanggal 29-nya, nantinya yang paling dekat itu, tetap ru'yat, tapi tidak berpengaruh langsung. Nah, ru'yat itu akan berpengaruh untuk bulan berikutnya atau tahun berikutnya. Dengan cara ini, rekomendasi ini, moga-moga Indonesia akan lebih tertata, lebih rapi, dan lebih bersatu. Tapi ini sebuah usul saja, dan bisa dikembangkan terus. Terima kasih. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen-komen di bawah ini, masukan dan sebagainya. Hisab dan ru'yat, kedua-duanya sama-sama perlu. Dan kita tunggu sidang isbat dari Kementerian Agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.